Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Islamiyah Kacangan. Kali ini Ibu Prapta ingin mengajak kalian belajar tema 5, subtema 1 tentang ekosistem. Kali ini kita pada pembelajaran 1 akan membahas tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ayo perhatikan gambar berikut ya. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama menunjukkan komponen tak hidup atau disebut juga abiotik yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada pada gambar yaitu ada tanah, air, bukit, dan cahaya matahari. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan komponen hidup atau biotik dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Mau tahu apa isi buku yang dibawa Udin? Ayo kita simak bersama-sama ya. Teks bacaan berikut ini. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Ingat-ingat ya. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Dan bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Selanjutnya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Dipahami ya anak-anak ya. Kemudian, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Perlu kalian ketahui, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal itu disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Nah, populasi tumbuhan teratai dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Dari teks bacaan tersebut masuk teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi tentang fakta atau kenyataan yang ada. Sekarang, kamu akan menentukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf yang terdapat pada teks tersebut. Masih ingatkah kamu dengan pikiran utama? Apa itu pikiran utama? Jadi, pikiran utama adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf atau bisa disebut juga dengan kalimat utama pada sebuah paragraf. Di sini ada beberapa pikiran utama dan informasi penting dari teks tersebut. Dari paragraf pertama, pikiran utamanya adalah pengertian lingkungan. Informasi penting yang ada pada paragraf pertama adalah lingkungan, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup.
Pada paragraf kedua, pikiran utamanya adalah manfaat lingkungan tak hidup atau abiotik bagi makhluk hidup. Informasi pentingnya, yang pertama, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kedua, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Yang ketiga, air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Selanjutnya, paragraf ketiga, pikiran utamanya adalah pengertian ekosistem. Informasi penting yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut lingkungan, disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang ada latihan soal. Coba kamu tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari paragraf keempat dari teks yang berjudul ekosistem tersebut ya anak-anak ya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Ayo, sekarang kita simak bacaan berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Dari jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Misalnya seperti sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan, betul atau tidak? Sementara burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji, karena biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu menyimak teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Ingat ya, untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Sebagai contoh, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, membuat pertanyaan sesuai dengan isi teks. Contoh yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jangan lupa di belakangnya dikasih tanda tanya ya. Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Coba kamu tuliskan dua pertanyaan yang lain berdasarkan teks bacaan tersebut. Setelah itu, mari kita amati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Untuk menambah pengetahuanmu, cari dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Atau kalian juga bisa mencari melalui internet. Lalu buatlah tabel. Seperti contoh pada gambar di sini, ada gambar tupai, kambing, dan juga kucing. Sesuai dengan makanannya dan juga golongan makanannya, apakah hewan tersebut memakan tumbuhan atau hewan lain. Bagaimana anak-anak? Selamat mengerjakan dan selamat belajar, tetap semangat.